Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara 3 ayat. Ayat 44, 45, dan 46. Saudara yang tidak bawa Alkitab boleh melihat di layar, ada tertulis di sana. Yang di atas bahasa Indonesia, yang di bawah bahasa Inggris. Matius 13 ayat 44 sampai 46 saya bacakan bagi saudara sekalian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sekarang saatnya kami ingin merenungkan akan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, kiranya roh yang sama sekali lagi dan sekarang ini boleh berbicara kepada kami. Memimpin hamba-Mu boleh memberitakan firman sesuai dengan maksud daripada Tuhan, dan memimpin setiap kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga benih yang baik itu boleh jatuh di dalam hati yang telah Tuhan persiapkan, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam hidup kami. Buah yang mempermuliakan Tuhan, dan buah yang boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan yang berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada tahun 1962, seorang pedagang barang rongsokan, junk dealer, ya, penjual barang rongsokan itu atau pedagang barang rongsokan itu di Itali, dia menemukan satu lukisan yang digulung di sebuah basement, di sebuah villa di dekat Pulau Capri di Itali. Pedagang rongsokan ini bernama Luigi Lorusso. Dia melihat lukisan itu yang digulung, dia dibuka, dia rasa lukisannya agak aneh, tetapi juga cukup menarik. Boleh dimunculkan lukisannya? Ya, kemudian lukisan itu di frame dengan frame yang murah, dan kemudian diberikan kepada istrinya. Kalau ada boleh segera dimunculkan lukisannya. Yang istrinya merasa juga ini lukisan agak aneh, begitu. Tapi ya sudah dikasih oleh suaminya, dia gantung di rumahnya. Digantung berpuluh-puluh tahun, dan kemudian digantung kemudian waktu mereka buka restoran, dan digantung juga di restoran yang mereka miliki. Total hampir 50 tahun digantung di rumahnya lukisan ini. Tahun 1980-an, anaknya bernama Andrea Lorusso itu belajar di sekolah, dan kemudian mereka belajar tentang Picasso. Ya, dan kemudian si anaknya rasa ini mungkin buatan dari Picasso. Ya, dan kemudian dia pulang, dia kasih tahu orang tuanya, mungkin ini barang berharga lu mah. Barang berharga lu Pak. Ya, kemudian mereka masih tunggu-tunggu berapa tahun kemudian, sampai akhirnya berapa tahun kemudian mereka mulai cari tahu apakah ini benar-benar asli buatan Picasso. Ya, sampai proses yang panjang bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa ini otentik atau bukan tulisan dari Picasso. Khususnya ada tanda tangan di atasnya itu, Picasso. Ya. Maka sampai September tahun 2024 dinyatakan akan lukisan ini otentik, lukisan dari Picasso. Dan kemudian dinyatakan harganya pada waktu itu sekitar 9,6 juta dolar. Ya. Dan kita bisa bayangkan betapa senangnya Luigi, waktu itu Luigi Lorusso-nya papanya sudah meninggal, tetapi ada anaknya, istrinya, mereka sangat senang, kaget, terharu, seluruh keluarga ini, apalagi kalau kemudian lukisan ini diakui oleh Picasso Foundation, harganya bisa double bahkan triple. Ya, bisa puluhan juta dolar harga ini. Satu penemuan
yang mengubah hidup mereka. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita lihat dari perumpamaan tentang harta yang terpendam. Dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan di sini, ini adalah kali kedua kita membahas tentang perumpamaan hal kerajaan sorga. Sekali lagi perumpamaan ini bicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara sekalian, hal yang saya ajak kita renungkan hari ini adalah kita melihat kerajaan surga itu seumpama harta yang sangat berharga yang terpendam. Ini adalah natur atau hakikat, the nature of the kingdom of heaven. Ya, kita harus mengertinya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi juga in one sense, hal yang pertama kita renungkan, ini sesuatu yang masih terpendam untuk sebagian orang. Ada di dalam dunia, tetapi bagi sebagian orang itu masih terpendam. Kerajaan sorga adalah bicara tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus, mulai dari kedatangannya, mulai dari seluruh pelayanannya, dan kemudian berpuncak dalam kematian dan kebangkitannya. Kristus sendiri mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu menunjukkan kepada hal yang sama, dan itu adalah melalui apa yang dia kerjakan, kedatangannya, dan kenyataan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, dan dia akan berkuasa dari segala aspek daripada kehidupan manusia. Dan ketika dia akan naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Menyatakan supaya murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada dia itu hidupnya sungguh mempermuliakan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Meskipun sampai saat ini belum nyata sepenuhnya, tapi ketika Kristus akan datang kedua kali akan nyata sepenuhnya. Bahwa dia memang adalah raja, dari atas segala raja, segala lutut akan bertelut, dan segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Inilah bicara tentang kerajaan sorga, tentang kedaulatan Allah, kedaulatan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang dimulai daripada orang-orang yang percaya kepadanya, yang menyatakan dalam hidupnya Kristus yang hidup, yang mulia, yang besar, yang harus dipermuliakan, dan dia yang menyertai akan umatnya. Saudara sekalian, kerajaan sorga ini adalah sesuatu yang tersembunyi seperti perumpamaan yang kita baca hari ini. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, sebelumnya tersembunyi, sekarang telah dinyatakan. Di dalam Efesus 3 yang kita pernah bahas, Paulus berbicara tentang rahasia Injil. Rahasia Injil yang sebelumnya tersembunyi, orang tidak begitu jelas, sudah ada janji di dalam perjanjian lama, tetapi belum terlalu jelas akan apa yang disebut sebagai kerajaan sorga atau disebut rahasia Injil kerajaan sorga ini. Nah, sekarang telah dinyatakan oleh para rasul, para nabi, diberitakan oleh para rasul, para nabi yang telah dinyatakan oleh Kristus melalui seluruh kehidupannya, dan sekarang juga berita itu dikabarkan oleh gereja Tuhan, oleh umat Tuhan yang ada di dalam Kristus, yang hidupnya mempermuliakan Kristus melalui perkataan, melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Kristus dinyatakan sebagai Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan yang patut dipermuliakan, dan Tuhan yang mengarahkan seluruh sejarah sesuai kehendaknya yang ultimately untuk kemuliaannya. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, hal yang pertama kita melihat di sini, meskipun kerajaan sorga itu, dan khususnya Injil kerajaan sorga itu sudah ada di dalam dunia ini, seperti perumpamaan di sini sudah ada di situ, di dalam dunia itu, di dalam bumi, tetapi tetap tersembunyi bagi sebagian orang. Khususnya Paulus berbicara, Injil kerajaan sorga itu tetap tersembunyi bagi mereka yang akan binasa. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4, hal itu Paulus katakan, boleh dimunculkan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ini adalah seperti ada satu
cerita Humpty Dumpty, anak-anak yang tiba-tiba Humpty Dumpty keluar dari dari balik layar dan berkata, "Aku tidak bisa melihat apa-apa, aku tidak bisa melihat apa-apa." Terus kemudian temannya bilang, "Ya tentu kamu tidak bisa lihat apa-apa, mata kamu tutup." Ya, mata dia dimerem dan dia bilang tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa lihat apa-apa. Ya karena dia menutup akan matanya. Karena itu saudara sekalian, hal yang pertama kita melihat Injil Kerajaan Surga akan terbuka kepada mereka yang Tuhan bukakan hatinya, mata rohaninya. Ya karena itu kita perlu minta anugerah Tuhan untuk membuka mata supaya orang melihat betapa berharganya Injil Kerajaan Surga. Kita semua dulu adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang mati di dalam dosa-dosa kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus bekerja dalam hati kita ketika Injil Kerajaan Surga itu diberitakan kepada kita, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita secara misterius, kita tidak mengerti sepenuhnya, tapi Tuhan bekerja dalam hati kita, memberi hidup yang baru, mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita yang tadinya tidak melihat Injil itu berharga, tidak melihat Kristus itu penting dan berharga, sekarang menyadari betapa pentingnya, berharganya Kristus, bahkan lebih penting daripada segala sesuatu, lebih berharga dari segala sesuatu yang kita miliki. Sehingga kita boleh percaya kepada Dia dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Salah satu contoh di dalam hal ini adalah ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka Tuhan Yesus menceritakan, kamu harus begini, melakukan ini dan sebagainya. Dan dia katakan, "Aku sudah lakukan itu sejak masa mudaku." Injil mencatat, salah satu Injil mencatat Tuhan Yesus melihat dia dengan belas kasihan, dengan penuh kasih, dan mengatakan satu kalimat, "Hanya satu yang kurang dari kamu. Kamu pulang, jualah seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, dan kamu ikutlah aku." Maka Alkitab dengan jelas, dengan secara ironis mengatakan, maka pemuda itu mendengar kalimat Tuhan Yesus, dia tertegun, dia kaget, dan dia kemudian pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih karena banyak hartanya. Ini orang muda yang kaya, dia tidak mau melepaskan hartanya. Ya, ini adalah ujian bagi dia. Apakah benar hidup yang kekal? Apakah benar Kristus itu lebih berharga dari seluruh hartanya? Dan ironisnya dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Dia tidak mau, bagi dia, bagi orang ini dan bagi setiap orang yang menjadikan apapun dalam hidup kita, termasuk harta kita, lebih berharga daripada Tuhan, maka kita tidak akan lepaskan itu. Dan tetapi ironisnya adalah dia pergi dengan sedih, karena ada konflik di dalam hatinya, ada pergumulan di dalam jiwanya yang paling dalam. Dia sadar Tuhan berharga, hidup yang kekal itu berharga, apa yang dikatakan Kristus itu berharga, tetapi tidak lebih berharga daripada hartanya. Karena itu dia tidak mau meninggalkan hartanya. Dia lebih pilih hartanya. Tetapi Alkitab mengatakan dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Dia tidak mau. Dia ultimately dia menyadari dalam hatinya, Tuhan tidak lebih berharga daripada semua harta yang aku miliki. Tetapi berbeda dengan hal kerajaan sorga di sini yang kita katakan. Ini yang kita ajak, firman Tuhan mengajak kita merenungkan hari ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya, kontras dengan tadi. Jadi dia menyadari berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya yang paling dalam. Tadinya orang muda yang kaya itu mewakili semua orang di dalam dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada sesuatu apapun yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita memegang apapun itu yang paling berharga di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak menemukan Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan, tidak melihat Kristus dan karyanya dan dirinya lebih berharga daripada semua harta yang kita miliki, maka berapa berharganya harta kita, ada konflik yang dalam sedalam jiwa.
daripada manusia berdosa. Seperti Agustinus mengatakan, "You have created us for yourself and our hearts are restless till we find rest in thee." Kau telah menciptakan kami untuk dirimu. Tuhan telah menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Dia adalah pencipta kita semua. Dan hati kita akan terus gelisah sampai kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita, maka seperti orang muda yang kaya itu, dia akan pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Tetapi kalau ketika mata kita telah terbuka dan mengerti, memang untuk itulah kita diciptakan. Kita menyadari bahwa kerajaan sorga itu seperti harta yang sangat berharga, yang sangat lebih berharga daripada segala sesuatu. Karena itu dengan sangat jelas kita bisa mengerti, kita bisa menempatkan diri kalau kita ada sesuatu yang terjadi, karena itu kita minta Tuhan bekerja di dalam hati setiap manusia dan juga di dalam hati kita dan ke setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Seharusnya, meskipun kita mungkin tidak sadar sepenuhnya, tetapi seharusnya kita datang kepada Tuhan karena menyadari Tuhan lebih berharga daripada segala sesuatu. Kristus melalui karyanya, dia lebih berharga daripada segala sesuatu. Inilah penekanan daripada perumpamaan ini. Ketika kita menyadari Kristus lebih berharga daripada segala sesuatu, maka kita akan pergi menjual seluruh milik kita dengan sukacita. Karena menyadari harta di dalam diri Kristus itu sendiri adalah harta yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari semua yang kita miliki, bahkan dari hidup kita sendiri. Kita bisa mengerti itu dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini sangat sederhana. Kalau itu sesuatu, dia menemukan harta yang paling berharga, dia sembunyikan lagi, ini karena tanah ini bukan milik dia, maka dia menjual seluruh miliknya. Dia menjualnya bukan dengan sedih, bukan dengan terpaksa. Dia menjualnya dengan sukacita. Dia pasti menjualnya dengan sukacita karena dia tahu ini jauh lebih berharga daripada semua yang dia miliki. Ya bukan? Tapi justru kuncinya di sini. Ini perumpamaan yang sangat jelas, very simple. Tetapi itu memberikan pengajaran yang penting sekali dalam hati kita. Bahwa kita harus melihat, kita harus datang kepada Tuhan. Menyadari bahwa Kristus, kehendaknya, firman-Nya, apa yang dia kerjakan, janjinya, kerajaannya yang dia bawa adalah lebih berharga daripada semuanya itu. John Piper mengatakan, "No one is a Christian who does not embrace Jesus gladly as his most valued treasure." Tidak ada orang itu menjadi orang Kristen, tidak ada orang itu disebut orang Kristen sungguh-sungguh, ketika dia tidak datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan menerimanya, embrace Jesus gladly dengan sukacita sebagai harta yang paling berharga. As the most valued treasure. Atau juga mutiara. Perumpamaan yang kedua itu sangat mirip sebenarnya. Meskipun ada sedikit perbedaan detailnya, tapi sangat mirip, intinya sama. Atau seperti mutiara yang sangat berharga, demikian pula berarti ya mirip gitu ya, sama demikian pula. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, apalagi kalau kita mengingat bagaimana mutiara itu ditemukan pada zaman itu, ya pada 2000 tahun yang lalu kira-kira. Tidak seperti sekarang banyak sekali mutiara-mutiara, sudah ada oyster farm dan bisa diproduksi mutiara itu banyak. Tapi zaman dulu susah sekali. Apalagi mutiara yang bagus, yang sempurna, yang bulat, ya, yang merupakan hasil dari air mata daripada oyster, ya, atau tiram, ya, yang dihasilkan situ. Orang-orang pada zaman itu belum ada scuba diving, belum ada tabung oksigen, tentu 2000 tahun yang lalu. Mereka harus menyelam ke tempat yang dalam. Bagaimana mereka dapatkan mutiara itu? Mereka ikat batu di tubuh mereka. Mereka ikat batu supaya mereka bisa nyelam cepat. Ya, nyelam cepat ke dalam. Dan sudah sampai dalam dia buru-buru cari dapat mutiara yang sangat indah itu dan lepas batunya, naik ke atas cepat-cepat sekuat tenaga. Jadi mereka artinya mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau akhirnya mereka mendapatkan mutiara yang sangat indah itu.
Maka sama ketika dia menemukan itu, dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan lempar mutiara kepada babi. Itu menjadi satu kontras yang sangat dalam. Mutiara yang sangat berharga itu. Dia lempar kepada babi, pada waktu itu binatang yang haram. Ya, binatang yang menjijikkan di dalam zaman konteks pada waktu itu. Saudara sekalian, tentu ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, kita mungkin tidak menyadari sebenarnya kebenaran ini. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita makin mengenal Tuhan, kita makin bertumbuh, harap kita makin menyadari betapa berharganya akan Kristus, akan firman-Nya, akan kehendaknya, akan rencananya. Dia sangat berharga, dia lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki. Ini poin terakhir yang kita renungkan. Ya. Karena menyadari dia sangat berharga, bukan hanya dia sukacita, tadi pertama, kedua tadi sukacitanya, kita akan bersukacita menemukan harta itu, tapi juga kita harus menyadari ada harga yang harus dibayar. Ya. Harga yang harus dibayar. Kedua orang ini dalam perumpamaan ini menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta itu. Ini sesuatu yang kita perlu pikir nyata. Jadi bukan hanya secara emosional, sukacita, bukan saja hanya secara perkataan, tetapi secara nyata. Waktu menyadari betul kau menghargai firman Tuhan, Kristus itu lebih dari segala-galanya. Sekarang buktinya adalah kau ada harga yang kau harus bayar. The cost of discipleship, yaitu engkau menjual seluruh miliknya, seluruh milik kita untuk mendapatkan harta itu. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti. Ya, kadang kita salah mengerti tentang doktrin sola gratia. Ya, sola gratia di satu sisi betul bahwa kita diselamatkan. Tidak ada apapun yang kita bayar. Tidak ada apapun yang kita kerjakan. Tidak ada apapun yang kita korbankan. Kita diselamatkan hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Tidak ada apapun yang kita buat yang membuat kita lebih layak untuk diselamatkan. Tidak ada. It is only by grace you have been saved. Hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Allah kita telah diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatan, karena itu tidak ada orang yang layak menyombongkan diri. Karena tidak ada, it is free, it is totally free. It is only by the grace of God. Di dalam Kristus yang datang ke dalam dunia. Yang tidak didorong oleh apapun yang ada di dalam diri kita. Hanya karena semata-mata karena kasih Allah yang begitu besar. Dia mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Dia taat kepada Bapa, taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Dia memberikan segala-galanya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Hanya karena Kristus yang telah mati dan bangkit itu, kita boleh diselamatkan. Kita yang beriman kepada Kristus, kita yang menerima dengan iman. Hanya dengan iman. Iman itu sekali lagi Martin Luther mengatakan seperti orang minta-minta yang mengangkat tangannya yang kosong. Have mercy. Have mercy, have mercy, have mercy, O Lord. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itulah karakter yang pertama. Miskin, sadar dirinya bangkrut, tidak ada apa-apanya, tidak punya apapun. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, dia akan mati. Karena itu, hanya karena anugerahnya di dalam Kristus, kita boleh diselamatkan. It is by grace alone. Tapi jangan salah, ini problemnya. Kadang kita salah mengerti. Waktu kita mengerti anugerah Allah itu adalah cuma-cuma free by God's grace alone. It is free. Kita kadang-kadang menyamakannya dengan murahan. Free, gratis itu bukan tidak sama dengan murah. Tapi dalam hidup kita, di dalam dunia ini kita selalu menyamakan itu. Sesuatu yang gratis, sesuatu yang free, pasti itu murahan. Ya kan? Hampir pastilah.
Kadang-kadang ada tertentu yang free, orang buru-buru tapi cepat sekali, cuma sedikit sekali. Tapi umumnya free, boleh kapan saja free. Kamu kapanpun bisa ambil. Ya, di manapun bisa ambil. Maksudnya ya itu nantilah kapan-kapan saja. Kapan-kapan saja. Ya, karena kalau free itu pasti murahan. Free, ya apa saja yang free ya, berarti kita anggap murahan. Sampai kita sadar kita tidak bisa nafas. Kena COVID atau asma, tidak bisa nafas. Kita anggap oksigen itu free. Kita baru sadar kalau kita tidak bisa nafas. Kita sudah hampir tidak pernah kan kita tiap pagi bersyukur. Bersyukur saya bisa menghirup udara oksigen, apalagi di Melbourne yang segar ini. Jarang sekali kita bersyukur untuk hal itu. Sampai kita tidak bisa nafas, kita baru sadar bahwa yang free itu tidak selalu murahan. Yang free itu kadang-kadang sangat berharga. Seperti oksigen yang kita hirup. Bonhoeffer karena itu dalam bukunya The Cost of Discipleship mengatakan seperti ini. Kalimat yang terkenal dari Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan, the grace of God is free but not cheap. Bahkan dengan kata anugerah Allah, kasih anugerah Allah itu memang gratis tetapi tidak murahan. Dengan kata lain, it is only free for us because it is costly to God. Nugerah Allah, keselamatan, kerajaan sorga itu adalah memang kita bisa terima dengan cuma-cuma, dengan gratis karena itu Allah telah membayar dengan sangat mahal. Harga yang termahal yang pernah Allah berikan kepada kita, yaitu nyawa anaknya yang tunggal, yang paling dia kasih. It is only free for us because it is so costly to God. Saudara sekalian, kalau kita menyadari ini, maka kita sadar ini bahwa ketika kita menerima akan anugerah Allah yang bebas ini, yang gratis ini, maka ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang sangat berharga seperti perumpamaan ini mengatakan kepada kita, karena ini bicara tentang hidup kita. Tentang hidup kita. Bukan hanya segala hal yang kita miliki, tetapi tentang segala hal yang hidup kita sendiri. Ya. Bukan hanya hidup kita sekarang, tapi bahkan hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam, ada film di Netflix, saya sempat lihat, Rich Flu, ini film nggak bagus sih sebenarnya, jelek, film fiksi, ya. Tapi mengajarkan ada sesuatu yang kita bisa belajar, ya. Rich Flu itu adalah flu yang hanya atau virus yang hanya menjangkit orang-orang kaya, ya sampah lah ya. tapi ada kebenaran menarik, ya dari film ini digambarkan. Bayangkan ini benar, misalnya ini benar. Ya. Ada flu atau virus yang hanya menjangkit orang kaya. Ya. Jadi apa yang akan dilakukan orang kaya? Jadi virus ini kayak pinter sekali, dia tahu siapa yang kaya. Dia tahu sekali. Yang orang sembunyi, dia tahu siapa yang kaya sebenarnya. Dia tahu siapa yang punya rumah banyak. Dia tahu siapa punya saham banyak, emasnya berkilo-kilo, ya apapun segala macam. Dia tiba-tiba tahu gitu, bisa tahu dan kena mati. Orang-orang kaya tiba-tiba mati, giginya jadi mengkilat dan mati, ya dan sebagainya. Apa yang dilakukan orang kaya? Kalau itu terjadi, dia akan berikan uang itu. Dia akan berikan, mungkin sebagian tetap akan pegang sampai mati seperti Paman Gober, ya. Paman Gober, nggak tahu Inggrisnya apa tuh Paman Gober, ya. Hah? Scrooge, ya, Uncle Scrooge, ya. Tapi sebagian besar akan kasih
kasih, aku tidak mau harta ini, aku tidak mau uang ini, aku tidak mau cek ini, aku tidak mau segala saham, segala bond yang aku miliki begitu banyak. Kasih. Daripada aku mati, aku lebih baik miskin. Saya rasa itu logis. Ya. Poin itunya adalah logis. Tapi yang lebih real, saudara sekalian, yang lebih real di dalam kehidupan kita, yang kita bisa saksikan di dalam kehidupan manusia. Orang tua itu akan lakukan apa saja. Orang tua akan menjual apa saja yang dia bisa jual untuk melepaskan anaknya yang kena narkoba. Sudah menyaksikan itu banyak. Anak yang kena narkoba hancur hidupnya. Dia menghancurkan seluruh keluarganya, menghancurkan orang tua, menghancurkan masa depannya, kesakitannya. Dia akan tidak dapat narkoba itu. Kalau tidak, aku akan mati. Dia akan kerjakan apa saja untuk mendapatkan narkoba itu. Dia akan beli apa saja, akan melacurkan dirinya, akan merusak dirinya supaya dia dapat narkoba itu kalau dia lagi sakau. Maka orang tua yang melihat anaknya hancur seperti itu karena narkoba. Minggu lepas minggu, bulan demi bulan, tahun demi makin lama makin hancur, makin lama hancur. Maka orang tua yang mengasihi anaknya akan melakukan apa saja. Dia akan melakukan apa saja. Dia akan menjual apa saja. Kalau anaknya itu bisa tidak addicted lagi kepada narkoba. Karena ini masalah hidup dan mati yang lebih berharga. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hidup kita ya yang telah dibeli oleh Kristus dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga hidupnya sendiri bagi kita. Itu lebih berharga dari semua hal yang kita miliki. Ini tuntutan Alkitab ini mengajar kepada kita harus menghitung the cost of discipleship. Kalau kita tidak menyadari ini, kita belum mengerti apa artinya menjadi orang Kristen. Harap kita bertumbuh, hari lepas hari kita bertumbuh, makin menyadari bahwa mengikut Tuhan itu adalah karena menyadari kalau kerajaan surga itu begitu berharga, kalau Kristus lebih berharga dari segala sesuatu, maka kita akan menjual seluruh harta milik kita dengan sukacita. Dan Tuhan telah memberikan hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Biarlah kita makin bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam pengenalan akan Kristus Juru Selamat kita, semakin menyadari betapa berharga dan mulianya Tuhan, kehendaknya jauh lebih berharga dari segala yang kita miliki. Bertumbuh, harap kita bertumbuh. Saya sendiri makin merenungkan, makin menghidupi, makin menyadari. Kita semakin berakar. Menyadari kebenaran firman itu, Tuhan semakin sadar. Kita akan tinggalkan semua dosa. Kita akan tinggalkan, bukan berarti kita tidak perlu mengasihi orang tua, keluarga, anak, pekerjaan. Semua itu baik, tetapi ini sekali lagi bicara tentang fokus hidup kita, apa yang paling berharga. Kalau Tuhan yang tempat yang paling utama kehendaknya, maka semuanya bisa dilihat dan dimengerti dari sudut pandang ini, dari poros ini. Minggu lalu di Springfield saya kasih contoh seperti poros daripada satu roda sepeda. Ada porosnya. Porosnya harus di tengah, harus persis di tengah. Kalau porosnya di tengah, maka semuanya ada jari-jari itu bisa berjalan dengan baik. Bisa lingkar dengan baik. Tapi kalau porosnya tidak di tengah, dia geser sedikit saja. Coba jalan, rusak semua, hancur semua roda itu. Tidak bisa jalan, akan hancur. Ini bicara tentang poros, tentang apa yang paling berharga dalam hidup kita. Dan melihat segala sesuatu aspek hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, uang kita termasuk. Kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang kehendak Tuhan, rencananya yang paling berharga. Dan kita mau tundukkan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita belum mengerti, kita belum tahu apa artinya. Tuhan Yesus mengatakan, inilah kerajaan surga, kalau engkau menerima kerajaan surga ini harus terjadi di dalam hidup kita. Kita akan menjual dengan sukacita seluruh harta dan mendapatkan
akan mutiara yang sangat berharga itu. Orang-orang yang menyadari itu adalah banyak hamba-hamba Tuhan perjalanan hidup yang meninggalkan semua apa yang sudah ada untuk mengikut Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Kita bulan depan ada seorang pemuda kita, Jack, yang akan kembali ke tengah-tengah kita, melayani di tengah-tengah kita. Ada proses yang masih panjang, tapi akan kembali melayani. Dia sudah kuliah di sini, sudah kerja, sudah ambil graduate diploma atau master di sini, terus bekerja, kerjanya $113.000 per tahun. Ya, cukup tinggi, apalagi berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. 113.000, dia gajinya setahun 113.000, lumayan tinggi. Dia tinggalkan itu semua, pergi ke Westminster Theological Seminary, sekolah, dengan 0 gaji. Tidak ada gaji, tidak dapat gaji. 113.000 dia tinggalkan setahun. Semua hamba-hamba Tuhan. Kalau saya tidak masuk sekolah teologi, saya akan jadi bos bakmi, seperti sudah pernah dengar. Saya lihat cici saya berhasil ya, bos bakmi, kecil-kecilan di rumah, tapi bukan kecil-kecil, ya nggak kecil banget, ada 30 karyawan, gitu ya. Ada berapa ton setiap hari menghasilkan berapa ribu kilo. Wow, hasil uangnya banyak lah. Ya. Kalau nggak saya jadi bos bakmi. Saya percaya saudara pasti bersyukur saya tidak jadi bos bakmi. Saudara mau saya jadi bos bakmi atau jadi pendeta? Ya. Tinggalkan. Kalau menyadari ini kehendak Tuhan, rencana Tuhan, biarlah mengutamakan Tuhan, kehendaknya harus yang menjadi utama. Dia harta yang paling berharga. Yang lain-lain kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, dari poros ini. Dan justru semuanya boleh berjalan dengan baik. Ketika Tuhan adalah segala-galanya. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Saya akan tutup dengan satu contoh yang sebagian mungkin pernah dengar, satu contoh yang sangat indah dari seorang yang bernama Jim Elliot. Ya, Jim Elliot dengan 4 temannya. Ya, Jim Elliot dengan 4 temannya itu masih muda sekali. Dari berlima itu, dari antara 5 itu 4 orang sudah menikah. Saya agak lupa, masih muda lah, kayaknya late 20s atau early 30s gitu ya. Ya, seperti umur-umur seperti itu, masih sangat muda. Mereka menjadi misionaris sehati, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka pergi ke Ekuador untuk memberitakan Injil kepada suku Auca Indian di Ekuador. Dan mereka kemudian mulai berhasil. Sebenarnya sebagian, ini kalau sudah mau nonton ya filmnya, judulnya The End of the Spear, itu menarik sekali. Sudah bisa menyaksikan kisah nyata dari Jim Elliot. Ya, beberapa anak di sini namanya Elliot, ya, karena harap mereka menjadi misionaris seperti Jim Elliot. Sudah mulai ada sebagian yang kayak tertarik kepada berita Injil, tetapi ada orang-orang di suku itu yang mulai marah, mulai tidak suka, dan kemudian mereka merencanakan untuk menyergap Jim Elliot dan teman-temannya. Ketika satu hari mereka dengan pesawat kecil turun di daerah ladang misi itu, mereka baru keluar dari pesawat, diserang orang-orang suku Auca Indian itu, keluar dari tempat persembunyian dengan tombak mereka. Mereka berserang, ditombak satu persatu, ditombak sampai mati. Belakangan ketahuan bahwa sebenarnya mereka bawa senjata. Jim Elliot dan teman-teman itu sebenarnya ada bawa senjata untuk jaga-jaga binatang buas atau apa gitu ya. Mereka sebenarnya bisa sekali tembak orang itu. Bawa tombak sama senjata, pistol. Tapi dia tidak pakai. Hari itu 5 orang pemuda mati. 4 daripada mereka sudah menikah. Dari antara 4 keluarga itu mereka punya 9 anak. Berarti hari itu 4 ibu muda kehilangan suami mereka. 9
anak-anak mereka kehilangan ayah mereka. Elizabeth Elliot, istri daripada Jim Elliot, menulis di salah satu bukunya, dunia menyebutnya a nightmare of tragedy. Hari itu, 8 Januari 1956. Dunia menyebutnya the day is a nightmare of tragedy. Tapi dunia tidak tahu. Elizabeth Elliot mengatakan selanjutnya, tapi dunia tidak tahu kebenaran yang dipegang Jim Elliot. Kebenaran yang dipegang adalah dia mengatakan he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang dia tidak bisa pegang, yaitu jiwanya sendiri, hidupnya sendiri. Siapa yang bisa pegang? Kalau Tuhan bilang selesai, 1 detik pun kita tidak bisa pegang. Tidak ada orang yang bisa pegang. 1 detik pun kita tidak bisa tambah. Sudah selesai waktunya, kembali, meninggal, selesai. Kita akan selesai. Karena itu bukan orang bodoh yang memberikan, yaitu hidupnya, apa yang dia tidak bisa pegang, untuk mendapatkan apa yang tidak bisa dia hilang, yaitu hidup yang kekal. Harta yang sangat berharga. Jesus himself who has died for us, yang telah memberikan nyawanya bagi kita sehingga kita boleh hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa kiranya kebenaran firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati setiap kami. Umat-Mu di sini, IREC Melbourne. Juga mungkin saudara-saudara kami yang sedang datang, yang baru datang, yang sedang berkunjung, yang mendengar firman tentang betapa berharganya kerajaan sorga, betapa berharganya Kristus, betapa berharganya apa yang Kau telah kerjakan bagi kami yang memberi hidup yang kekal kepada kami. Hidup yang tidak akan direbut oleh apapun, karena hidup kami ada di tangan-Mu. Hidup kami yang tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu di dalam Kristus. Tuhan, ajar kami, tanamkan dalam hati kami, menyadari betapa berharganya hidup di dalam Engkau. Betapa berharganya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati bagi kami. Sehingga kami boleh menempatkan Kau di tempat yang paling sentral, di tempat yang paling tinggi di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dalam tata jiwa kami yang paling dalam. Ampuni kami kalau kami menempatkan Kau hanya salah satu bagian kecil daripada hidup kami. Ajar kami untuk melalui firman hari ini, Roh-Mu yang kudus bekerja sehingga Tuhan ada di tempat yang paling utama di dalam seluruh hidup kami. Karena Engkau sesungguhnya mutiara yang sangat berharga itu, harta yang tak ternilai itu, yang telah diberikan kepada kami. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kita selalu kekurangan waktu. Ya, saya tetap harus jawab pertanyaan, ya, seperti sudah dijanjikan, sudah minggu lalu sudah mengingkari janji, tidak jawab pertanyaan. Saya jawab satu pertanyaan saja, ya, boleh dimunculkan, ya, pertanyaan ini ya. Paul says believers were chosen in Him before the foundation of the world. By the way, bagi yang saudara yang baru, kita selain membahas perumpamaan, saya akan ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, ya, yang dimunculkan. Nanti boleh dimunculkan lagi ininya, ya, QR code-nya. Paul says believers were chosen in Him. Saya terjemahkan saja dengan bebas, ya. Paulus mengatakan bahwa orang percaya di dalam Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya. Predestined according to the purpose of Him who works in all things.
yang setelah menentukan kita, predestinasikan kita menurut rencana Dia yang bekerja dalam segala sesuatu menurut kehendaknya. Yet in Ephesians 2, he insists that salvation is through faith, not of works, so that no one may boast. Itu terjemahannya, itu sudah terjemahkan ya maksudnya ya. Oke, lanjut, continue. Yang langsung saya terjemahannya ya. Terjemahannya adalah bagaimana engkau dapat memperdamaikan ketegangan antara pemilihan Tuhan yang tanpa kondisi sebelum permulaan waktu di Efesus 1 dengan kondisi yang tampaknya ada, yaitu iman di Efesus 2. Ya, ini pertanyaan penting. Ya, ini pertanyaan saudara mungkin yang nggak ngikutin agak bingung. Ya, perlu waktu untuk baca maksudnya apa, ngerti ya. Tapi intinya gini, ya. Ini saya appreciate saudara yang tanya pertanyaan ini karena saudara berarti benar-benar mengikuti, benar-benar membaca, betul-betul bergumul dengan firman Tuhan. Saudara harap saudara dengar jawaban singkat di depan ini ya. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan. Di dalam Alkitab, waktu bicara tentang iman memang Tuhan menyelamatkan kita hanya karena anugerah, kasih karunia, bahkan Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak tergantung kepada kita sama sekali. Ya. Tetapi Dia mengatakan kita menerima anugerah itu melalui iman. Nah, selalu ya. Ini kata yang penting ya. We are saved by grace through faith in Christ. Ya, tekankan true faith. Selalu Alkitab, selalu Paulus berbicara tentang iman itu dia tidak, di dalam bahasa aslinya dia tidak pernah memakai istilah diapistin. Ini Yunani. Diapistin itu adalah on account of faith, berdasarkan iman. Kita diselamatkan tidak pernah berdasarkan iman. Tetapi Dia selalu menyelamatkan kita diapisteus. True faith, melalui iman. Jadi iman itu bukan dasar dari keselamatan kita, tapi iman itu adalah instrumen daripada keselamatan kita. Konsisten di dalam seluruh tulisan Paulus. Dia tidak pernah memakai istilah on account of faith, diapistin, tetapi selalu true faith, diapisteus. Hanya melalui iman. Jadi iman itu sarana. Jadi kuncinya adalah Tuhan bukan hanya menetapkan siapa yang diselamatkan, tetapi Dia juga menetapkan bagaimana kita diselamatkan. Nah, bagaimananya itu adalah sarananya melalui iman. Ya, dasarnya Tuhan sebelum dunia dijadikan dan dasarnya adalah kematian Kristus. Anugerah itu di dalam melalui Kristus yang telah mati dan bangkit. Itu dasarnya kita diselamatkan karena anugerah itu dinyatakan di dalam Kristus. Dan sekarang anugerah itu kita terimanya melalui iman. Iman adalah sarana. Ya. Jadi kontradiksi tidak kontradiksi karena kuncinya adalah bahwa Allah, sekali lagi, Allah bukan hanya menentukan predestin siapa yang akan diselamatkan, yaitu orang yang dipilih, tetapi juga caranya orang yang dipilih itu akan diselamatkan, yaitu melalui iman. Dan iman itu jadi sarana kita terima. Kalau Patong memberi contoh, iman itu adalah seperti saluran pipa daripada air ledeng. Air ledeng kita buka air, keluar air. Ya, keluar air. Kita bisa bilang air itu dari mana? Air itu dari ledeng, dari keran yang kita buka. Tidak salah juga, karena itu ada bagian yang mengatakan Martin Luther mengatakan justification by faith, dengan iman, diselamatkan, dibenarkan dengan iman. Nah, istilah dengan tuh tapi jadi dengan tuh apa? Jadi bisa melalui dengan air itu dari mana? Dari pipa, dari keran yang dibuka. Tapi kita tahu air itu asalnya bukan dari keran. Ya kan? Bukan kan? Air itu dari sumbernya, dari mata air. Keran itu adalah sarana, instrumen. Itulah iman. Tapi kita lihatnya melalui pipa itu. Keselamatan hanya bagi orang yang beriman. Tapi iman itu adalah sarana kita menerimanya. Dan Allah telah menentukan bukan hanya sumbernya yaitu Kristus, mata air itu, tapi juga sarananya. Dia akan memberikan sarana kepada kita melalui iman. Nah, itulah kuncinya. Harap yang bertanya bisa mengerti.
Yang tidak bertanya mungkin sudah tidak ngerti juga. Tidak apa-apa. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, jadi akan ada renungan sebagian dari perumpamaan dan juga akan menjawab pertanyaan.